kelompok 2 CGP Angkatan 11. Saya sendiri atas nama Ika Fatmawati. Saya atas nama Iqbal Hafinatur Rahman. Saya Makasudul Falasifah Samsudin. Kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Fala. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fala. Terima kasih ya Bu Ika, senang bisa bertemu Bu Ika. Terima kasih juga telah hadir pada sesi bincang-bincang kita pada hari ini Bu Ika. Sama-sama Bu Fala, saya juga senang sekali Bu Fala bisa meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Baik Bu, nanti saya sebagai supervisor akan melihat bagaimana Bu Ika melakukan praktik coaching terhadap coaching. Dalam penilaian coaching kan ada 3 Bu, ada research, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana nih yang ingin Bu Ika tingkatkan? Gini Bu Fala, saya ingin meningkatkan atau ingin dibantu Bu Fala tentang kompetensi kehadiran penuh atau present Bu Fala. Baik Bu, jadi Bu Ika ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu Ika ya? Betul, karena saya merasa kesulitan pada kompetensi tersebut. Baik, kalau di rentang 1 sampai 10 nih Bu Ika sedang berada di angka berapa ya? Saya masih ada di rentang angka 6 Bu Fala. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bu Ika, rentang 6 itu yang seperti apa ya? Ayo Bu Fala, saya akan mencoba menerangkan pada Bu Fala apa yang saya rasakan. Saya itu merasa di present atau kehadiran penuh ketika melakukan proses coaching itu saya tuh sering kurang konsentrasi atau kurang fokus Bu Fala. Ini terjadi ketika proses coaching itu tiba-tiba ada guru yang masuk atau suara anak-anak di luar kelas, atau mungkin saya merasa terburu-buru, jamnya sebentar lagi saya harus masuk kelas nih, kayak gitu Bu. Sehingga saya mungkin terkesan ketika melakukan coaching seolah-olah terburu-buru atau kurang memperhatikan coaching. Oh begitu. Iya, Jadi Bu Ika ketika praktik coaching tidak terlalu fokus, kurang fokus, iya. Kemudian terburu-buru, ya. iya. Jadi harapannya bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu Iya. Ika ya. Untuk setelah ini Bu Ika ingin mencapai angka berapa nih? Saya sih inginnya nanti di angka 8 Bu Fala. Oke, bisa dijelaskan lebih rinci nggak Bu Ika? Angka 8 itu yang seperti apa? Ya, angka 8 di sini saya mendeskripsikan bahwa ketika saya sudah fokus terhadap coaching dan saya bisa terbuka, coach juga merasa nyaman ketika saya ajak ngobrol sehingga bisa menceritakan hal-hal yang penting yang nanti bisa saya gali atau bisa saya beri motivasi dan saran bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan. Oh, baik. Jadi Bu Ika lebih ingin bersifat terbuka, tidak terburu-buru. Iya. Jadi lebih sabar lagi agar praktik coachingnya berhasil ya Bu Ika ya. Betul Bu Fala. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini dengan melihat kemampuan yang Bu Ika miliki sendiri untuk mencapai angka 8, berapa lama ya dalam waktu dekat ini? Mungkin 1 minggu ini Bu, 1 minggu ke depan sebelum saya melakukan coaching dengan Bu Irma. Oke, nah harapan Bu Ika sendiri bagaimana setelah kita melakukan observasi ini? Harapan saya Bu Fala, saya bisa hadir penuh di dalam proses coaching, bersikap terbuka, bisa lebih sabar, sehingga saya bisa menggali penuh apa yang mau disampaikan oleh coach. Baik, keren sekali nih Bu Ika. Kalau rencana Bu Ika sendiri dalam waktu dekat ini sebelum melakukan coaching, bagaimana? Apa yang dipersiapkan oleh Bu Ika? Saya akan memperdalam
pemahaman saya terkait dengan kesadaran penuh atau hadir secara penuh dengan melakukan teknik stop atau mindful listening yang akan saya pelajari dengan melihat video-video praktek coaching. Baik, luar biasa sekali ide Bu Ika, bagus sekali. Kita akan melihat minggu depan ya Bu Ika ya, setelah melakukan coaching dengan Bu Irma. Begitu Bu Ika. Baik Bu Farah, terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih juga Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ika, Irma. saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh, nggak apa-apa Bu Irma. Gimana nih, kelihatannya kok serius sekali? Itu Bu, saya ingin mengeluarkan saya bincang dengan Bu Ika sebentar. Iya. Bolehkah ya? Boleh Bu, monggo. Apa yang ingin dibicarakan Bu Irma? Kelihatannya serius. Ini loh Bu Ika, akhir-akhir itu saya bingung dengan kondisi pengelolaan kelas saya. Menurut saya itu ketika mengikuti pembelajaran itu ada kan sendiri, duduk sendiri, bahkan tidak memperhatikan saya waktu saya mengajar. Itu solusinya apa ya Bu Ika? Baik, tadi Bu Irma sekilas sudah menceritakan kenapa muridnya kok ramai sekali seperti itu ya Bu Irma ya. Kira-kira Bu Irma tahu nggak apa yang menyebabkan murid Bu Irma seperti itu? Apa mungkin ini metode pembelajaran saya yang kurang pas atau kurang sesuai dengan anak-anak ya Bu? Atau bahkan apa kurang menarik ya saya dalam memberikan metode dan konsep pembelajarannya? Begitu yang dirasakan Bu Irma ya. Kalau menurut Bu Irma seperti itu, kira-kira usaha yang akan Bu Irma lakukan supaya murid-murid bisa memperhatikan ketika proses belajar mengajar di kelas yang Bu Irma lakukan apa? Apa perlu saya mengganti metode pembelajaran ya Bu? Sehingga nanti anak-anak itu dengan pembelajaran yang menarik, anak itu lebih konsisten, lebih mendengarkan dan lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Dengan saya itu dengan memberikan video-video pembelajaran yang lebih menarik dan pokoknya yang lebih menantang untuk anak-anak sehingga anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran saya dengan kondusif. Menurut Bu Irma, rencana atau usaha dan metode apa saja yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang Bu Irma temui di kelas? Ya Bu, saya ingin mempelajari teknik dengan pengelolaan kelas, dengan melihat video pengelolaan kelas yang baik dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan murid-murid saya. Mungkin seperti itu ya Bu Ika. Iya, ide yang bagus juga Bu Irma. Dari yang Bu Irma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Irma jalankan untuk menjalankan rencana itu menjadi sebuah keberhasilan? Saya ingin menerapkan pengelolaan kelas dengan menggunakan metode yang menarik pada murid dan juga saya ingin refleksi kepada guru-guru dengan pejabat sehingga nanti saya itu bisa memperbaiki kesalahan apa ketika saya itu sudah mengajar. Iya, ide yang bagus sekali Bu Irma. Semoga Bu Irma bisa menjalankan ide tersebut karena memang itu juga semuanya demi keberhasilan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Irma lakukan. Semoga sukses Bu Irma. Jangan pernah patah semangat dalam melakukan ide-ide yang bagus. Ya, amin Bu. Semoga saya bisa melakukannya dan menjalankannya sehingga nanti bisa melakukan pembelajaran dengan saya itu dengan senang hati, tidak dan belum ya pastinya nanti akan bisa fokus dengan pembelajarannya. Iya, semoga berhasil Bu Irma. Ya Bu Ika. Iya, Sama ya Bu. Iya. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Farah. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sudah merasa lega saya Bu Farah. Alhamdulillah perasaannya sudah lega ya Bu Ika Iya. ya. Menurut Bu Ika, bagaimana tadi performa Bu Ika tadi seperti apa? Performa saya tadi selama melakukan coaching Bu Farah, saya sebetulnya sudah berusaha maksimal, tapi saya kok merasa
seperti yang awal-awal saya sampaikan kepada Bu Fala bahwa saya memang kurang fokus ketika ada gangguan dari luar. Nah, makanya ketika saya mendengar bel tadi, mendadak saya jadi ingat kembali dengan tugas atau anak-anak saya yang belum saya beri tugas. Kan memang awalnya coaching itu saya sediakan waktu hanya berapa menit itu Bu. Iya. Ternyata lebih. Jadi ketika bel berbunyi tadi kembali saya merasa jadi tidak fokus kembali. Begitu ya, Bu Ika ya. Iya. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil observasinya Bu Ika tadi? Boleh, monggo Bu Fala. Baik, setelah saya amati tadi, Bu Ika sudah bagus, sudah bisa bersikap terbuka, lebih sabar, kemudian Bu Ika juga ingin tahunya lebih banyak dan tidak terburu-buru. Berdasarkan pengamatan saya tadi, ketika bel berbunyi, Bu Ika sudah bisa melakukan hal yang terbaik. Itu tidak kelihatan ya, tadi Bu Ika sampaikan itu tidak terlihat karena Bu Ika sudah Bu Ika sudah memperhatikan teknik stop ya. Teknik stop, jadi itu berhasil ketika Bu Ika melakukan coaching tadi tanpa disadari oleh Bu Ika ya tadi ya. Iya. Bu Ika merasa nyaman, Iya. kemudian coaching juga berjalan sangat lancar, tidak terburu-buru, Bu Ika juga terlihat sabar dan ketika bercakap-cakap semuanya mengalir begitu saja. Iya, Bu Ika sudah menerapkan mindful learning. Begitu. Bagaimana menurut Bu Ika? Iya. Gimana? Ya. Merasa demikian nggak Bu Ika? Sebetulnya saya juga merasa demikian, tapi mungkin karena saya kurang pede aja ya Bu ya. Iya. Tadi saya sudah mulai menenangkan diri sebetulnya memang betul dengan menggunakan teknik stop Iya. secara perlahan. Saya berusaha kembali fokus dan saya juga memang merasakan juga efeknya itu. Saya kembali merasa tenang dan merasa kembali bisa fokus dalam proses coaching ini dan penuh percaya diri kembali serta tidak terburu-buru. Begitu Bu Fala. Bu Ika juga merasakannya kan? Iya Bu Fala, betul Bu Fala. Baik Bu Ika, ada beberapa hal berdasarkan pengamatan saya yang harus Bu Ika tingkatkan. Nampak pada gelagatnya Bu Ika yang terburu-buru. Jadi tadi tidak terburu-buru, Iya. nadanya itu Iya. bagus, tapi gelagatnya sedikit panik ya? iya, terburu-buru. Iya. Tidak apa-apa, Iya. tapi semuanya sudah tercover dengan baik. Sebetulnya begitu nggak yang dirasakan Bu Ika juga seperti itu enggak? Betul Bu, mungkin itu yang saya sampaikan dengan Bu Fala awal tadi bahwa saya merasa masih kurang fokus itu tadi karena ya betul mungkin saya kelihatan tenang tapi itu terbaca dari gerak-gerik saya. Jadi kalau pembicaraan mungkin saya sudah bisa mulai mengambil pelan-pelan tetap stabil, tapi ketika gerak-gerik mulai terbaca. Betul sekali Bu, sesaat tadi setelah mendengar bel berbunyi saya sempat panik. Nggak apa-apa Bu Ika, berdasarkan indikator yang kita rujuk bahwa coach perlu menggunakan teknik stop agar bisa kembali ke mindful learning. Namun jangan khawatir, yang sudah saya sampaikan tadi penampilan Bu Ika sudah bagus, sudah bisa menggunakan teknik stop dengan baik. Gitu Bu Ika. Terima kasih banyak loh Bu Fala, motivasinya ini sangat membuat saya jadi percaya diri kembali. Iya. Bahwa berarti hanya perasaan saya saja. Iya. Tadi saya sepertinya kurang berhasil dalam melaksanakan praktek coaching. Ternyata setelah saya melihat dari Bu Fala tadi, ternyata saya sudah mulai ada perbaikan. Iya. Itu Bu Fala. Gitu. Iya. Nah, berdasarkan yang sudah dilakukan tadi Bu Ika sudah merasa mencapai di angka 8 belum seperti target di awal? Iya, untuk mencapai 8 saya merasa masih belum Bu, tapi memang sudah ada peningkatan dibanding yang awal. Saya merasa rentangnya saya itu 6. Saya untuk coaching yang kali ini saya
mengajukan pertanyaan yang berbobot, ibu juga sudah bisa menemukan kata kunci dari pernyataan coaching, kemudian juga mendengar seksama, kemudian coaching di hadapan Bu Ika itu bebas berasumsi, ya, bebas memberikan solusi juga. Jadi coach pun terlihat nyaman dengan Bu Ika. Ini modal yang baik sebagai coach Bu Ika agar bisa melakukan coaching dengan maksimal. Jadi ibu Bu Ika bisa memaksimalkan potensi coaching dan potensi Bu Ika sendiri juga menjadi berkembang. Nah, menurut Bu Ika, potensi yang ibu miliki agar dapat meningkatkan kompetensi kehadiran penuh yang bagaimana? Begini Bu Kala, saya akan terus berlatih terus menerus mengenai coaching, baik itu dari memperdalam materi coaching, lebih banyak praktek coaching bersama entah itu dengan rekan sejawat atau teman-teman lain di luar lingkungan sekolah, serta apalagi kan saya sebagai kepala sekolah saya merasa coaching ini memang sangat diperlukan karena kalau di dalam sekolah itu permasalahan kan banyak sekali ya Bu. Terkadang sebagai kepala sekolah itu kita sebagai tempat untuk bertanya. Nah, tetapi saya ingin mengembangkan bahwa peran sebagai kepala sekolah itu sebetulnya bukan semata-mata ketika ada permasalahan kita harus langsung bisa menjawab bahwa ini jawabannya pertanyaan ini, jawabannya ini. Yang saya ingin motivasi kepada anak buah saya bahwa di dalam proses coaching ini kita bukan memberi solusi, tetapi biarkan coaching itu menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi semata-mata kita hanya untuk menarik istilahnya pemikiran-pemikiran yang sebetulnya Bapak Ibu guru itu cerdas semuanya, pinter-pinter semuanya, sudah tahu permasalahannya ini, cara mengatasinya seperti ini. Nah, kita hanya menggali saja bahwa permasalahan yang dihadapi kita coba selesaikan dulu, bukan dari kepala sekolah, tetapi sebagai guru yang memang berhadapan langsung dengan permasalahan yang mereka hadapi. Gitu Bu Kala. Betul sekali Bu Ika, menarik sekali nih idenya Bu Ika, menambah jam terbang, memaksimalkan potensi coaching, kemudian bisa Bu Ika ceritakan lagi secara spesifik apa yang akan dilakukan oleh Bu Ika. Oh ya, baik Bu Kala, kebetulan di tempat kami, di sekolah kami ini memang masa observasi guru-guru. Jadi kesempatan ini akan saya gunakan untuk memperbanyak jam terbang saya dalam supervisi rekan-rekan guru di sekolah kami. Dalam melaksanakan coaching itu saya juga nanti akan mempraktekkan teknik-teknik coaching yang sudah saya pelajari. Iya, itu Bu Kala, bagus sekali Bu Ika melaksanakan supervisi akademik dengan teknik coaching. Iya. Dari diskusi ini, apakah ada hal lain yang bisa membantu keberhasilan dari Bu Ika? Ada nggak? Mungkin saya nanti setelah saya melakukan coaching, saya akan melakukan refleksi pasca coaching. Dan itu nanti saya juga akan bekerja sama dengan pengawas sekolah. Jadi beliau nanti yang akan mengawasi saya, terus memberikan umpan balik kepada saya apa yang sudah saya lakukan. Ya mungkin tidak semuanya guru nanti saya supervisi terus ada pengawas, enggak, nanti jadikan 1 atau 2 sampel saja biar diberikan umpan balik oleh pengawas sekolah. Mengingat kepala sekolah kan juga sibuk dan tidak hanya mengurus satu sekolah saja. Tapi itu bisa jadi bahan masukan untuk saya ke depannya akan seperti apa dan merefleksikannya kepada diri saya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Menarik sekali nih, bagus sekali idenya Bu Ika. Menambah jam terbang, kemudian melakukan refleksi dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, ya. Dan coach juga memberikan refleksi diri. Iya. Coach juga menyampaikan setelah coaching menyampaikan refleksi diri ke
Kemudian saya juga sangat setuju dengan Bu Ika Iya. mengenai refleksi sebagai upaya penting dari perbaikan kita. Oke. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ika kembangkan? Gini Bu Farah, saya mempunyai ide dan gagasan lagi, semoga bisa terrealisasi di Bu. Amin amin. Saya itu punya keinginan, kompetensi untuk memberdayakan coach Bu. Saya juga merasa lemah di bagian itu. Oh begitu. Iya. Dengan memberdayakan coach ini menarik sekali Bu Ika. Menurut Ibu bagaimana sih seorang coach yang bisa memberdayakan coach? Oh iya. Coach yang bisa memberdayakan coach, maksudnya seperti ini Bu Farah. Coach yang membantu atau mampu membantu rencana aksi coach, mendorong ide coach, dan tidak memberikan solusi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya itu mempunyai keinginan bahwa biarkan guru-guru itu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi mereka bisa lebih menjiwai, bisa lebih melaksanakan apa yang ide-ide yang ada di pikiran Bapak Ibu guru semuanya. Saya sepakat ini dengan Bu Ika, mendorong coach menemukan idenya, kemudian mendorong coach juga untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi si coach. Ya. Betul Gitu ya. sekali, iya Bu, betul. Menurut Bu Ika, bagaimana cara mengembangkan kompetensi untuk memberdayakan coach ini? Saya akan mendalami trik-trik atau cara jitu untuk bisa memberdayakan coach dan tentu menambah jam terbang Bu. Saya akan terus belajar dan belajar. Bu, iya menarik sekali nih, bagus sekali idenya Iya. Bu Ika juga. Jadi akan ada trik-trik khusus atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Iya, trik-trik? trik-trik khususnya karena sekarang teknologi sudah canggih ya Bu, Iya. di mana-mana kita bisa mengakses teknologi ya. Iya. Mungkin saya bisa belajar dari internet. Iya. Nah, terus selain belajar dari internet, saya nanti bisa belajar dari coach-coach yang sudah profesional. Maksud saya bisa menemui beliau, bertukar pikiran, dan banyak belajar bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Iya. Luar biasa sekali, mendapatkan pengalaman langsung dari ahli sumbernya. Iya, betul. betul. Kalau seperti ini, saya yakin Bu Ika akan menjadi coach yang hebat. Amin. Semoga ya Bu. Iya. Nah, ini Bu Ika kapan ini akan memulainya nih? Secepatnya aja mungkin ya Bu Fala. Kira-kira kalau minggu-minggu ini bagaimana ya Bu Fala? Kebetulan kan itu tadi kan ada minggu-minggu untuk observasi ya guru-guru. Iya, itu tepat sekali, timingnya tepat, betul. dan semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu Iya. Ika. Terima kasih supportnya loh. Iya. Saya akan mencatat ini hasil Iya. observasi dalam form supervisi akademik. Iya. Namun sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Ika setelah melakukan coaching bersama saya ini. Alhamdulillah Bu Fala, saya merasa senang, lega terutama bahwa selama ini saya merasa bahwa coaching itu hal yang berat dan membingungkan saya. Tetapi setelah saya tadi mempraktekkannya untuk berusaha hadir secara penuh, belajar pelan-pelan, ternyata tidak ada hal yang tidak mungkin. Iya, terus saya memang mengakui juga masih banyak kekurangan, tetapi saya akan berusaha terus belajar dan semakin meningkatkan kemampuan saya dalam coaching. Iya. Terus jam terbang juga mungkin perlu ya Bu ya. Jadi sering-sering coaching. Entah itu benar, entah itu salah, pokoknya belajar. Ya. Yang penting terus pantang mundur. Baik Bu Ika. Semoga nanti rencananya Bu Ika bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga kompetensi, presensi, dan penuhnya Bu Ika dalam coaching dapat meningkat ya Bu Ika. Amin. Terima kasih Bu Fala. Sama-sama Bu Sudah Ika. memberi waktu dan kesempatan saya untuk
Sukses selalu Bu Amin. Ika. Terima kasih